Di sebuah sekolah swasta favorit di kota Bandung, ada satu ruangan yang tak pernah benar-benar kosong. Bukan laboratorium, bukan ruang UKS, tapi sebuah toilet kecil di samping aula sekolah. Toilet itu terlihat biasa saja, tapi jika kamu memperhatikannya lebih dalam, kamu akan tahu ada sesuatu yang tersimpan di balik langit-langit tanpa plafon, di antara balok kayu tua yang menopang atap. Ini bukan cerita hantu yang menyerang, tapi ini tentang rasa bersalah, tentang bisikan, dan tentang satu sosok yang tidak pernah pergi. Namanya Pak Mulyana, petugas kebersihan sekolah yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Tubuhnya kurus, jalannya lambat, dan senyumnya aneh. Anak-anak suka menjahili beliau. Kadang dilempar kapur, kadang disembunyikan sapunya. Tapi ada satu hal yang selalu sama. Setiap kali dijahili, Pak Mulyana akan tertawa sambil bercerita. Manehna teh masih ngagantung di toilet. Aing menurunkan baheula. Para murid tertawa. Mereka pikir Pak Mulyana hanya gila. Tak ada yang percaya. Tapi cerita itu selalu sama. Tahun demi tahun, angkatan demi angkatan, dan toilet itu tetap tidak pernah direnovasi. 15 tahun yang lalu, hari itu ada acara penting. Pertemuan orang tua murid. Pak Mulyana jam 4 pagi sudah datang. Dia bergegas membersihkan aula dan toilet di sampingnya. Toilet itu masih gelap. Lampunya redup. Tapi Pak Mulyana tetap masuk. Dia mulai dari bilik pertama, kedua, lalu pada saat membuka bilik ketiga, ia berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya membangunkan rekan kerja. Mereka berlarian ke arah toilet dan menemukan Pak Mulyana terduduk di lantai, menangis histeris. Dan di dalam bilik tergantung seorang guru berseragam lengkap, kepala miring, dan mata yang terbuka. Itu Pak Hermawan, guru BK. Kepala sekolah datang. Ia memerintahkan semua yang melihat untuk diam. Polisi tidak dipanggil. Mereka khawatir reputasi sekolah rusak. Pak Mulyana yang masih gemetar disuruh menurunkan mayat itu sendiri. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah sama lagi. Dia mulai bicara sendiri, tertawa tanpa alasan, menangis di lorong. Tapi sekolah tidak pernah memecatnya. Mereka takut cerita itu bocor. Tahun ini, 3 siswa kelas 11, Raka, Dio, dan Cinta, memutuskan untuk menyelidiki toilet itu. Mereka menganggap cerita Pak Mulyana cuma ngibul. Malam hari, mereka menyelinap lewat ruang belakang aula. Toilet itu gelap, lembab, dan saat senter diarahkan ke langit-langit, mereka melihat bekas tali di salah satu balok kayu. Di dinding, masih ada noda sepatu di ketinggian 2 meter. Seolah ada yang menendang-nendang sebelum mati. Raka naik ke atas toilet, ingin memotret lebih jelas. Tapi di layar kameranya, muncul bayangan hitam tergantung, tepat di belakang mereka. Mana nih nemponya? Manehna masih ngagantung. Nganu nekat mana bisa nempo manehna mah. Kebenaran terbongkar secara perlahan. Pak Hermawan ternyata difitnah oleh wali murid
soal hal yang tak pernah bisa dibuktikan. Ia tertekan dan memilih mati diam-diam di tempat sepi, di tempat dia bekerja, di toilet samping aula. Beberapa hari setelahnya, Raka datang sendiri malam-malam. Ia bilang ingin berbicara langsung. Tapi, ia tidak pernah keluar dari toilet itu. Pagi harinya, hanya ditemukan sepasang sepatu dan kameranya. Dan di dalam kamera itu, ada satu video terakhir. Memperlihatkan dirinya sendiri, menggantung di tempat yang sama. Padahal tubuhnya tidak pernah ditemukan. Toilet itu memang tidak berdarah. Tidak ada pocong. Tidak ada kuntilanak. Tapi, kadang-kadang, tempat itu memanggil mereka yang terlalu ingin tahu. Dan satu-satunya saksi, masih menyapu lantai di sekolah setiap pagi. Sambil tertawa kecil, bercerita kepada siapa saja yang mau mendengarnya.